Langkah kaki Aisyah terdengar pelan namun mantap di sepanjang lorong klinik itu. Gadis 25 tahun itu mengenakan hijab berwarna biru muda, serasi dengan jas putih kebanggaannya. Meski sederhana, penampilannya selalu rapi. Di balik wajah lembutnya, tersimpan semangat seorang perempuan muda yang baru saja meraih mimpi, menjadi seorang dokter gigi. Sejak kecil, Aisyah bercita-cita menjadi dokter. Baginya, menyembuhkan orang adalah ibadah, dan setiap senyum pasien yang kembali sehat adalah doa yang tak ternilai. Namun, kenyataan dunia kerja tidak selalu sesuai dengan bayangan indahnya. Di hari-hari awal, Aisyah sudah merasakan ada tatapan berbeda dari rekan-rekan sejawatnya. Beberapa dokter senior melihatnya dengan sinis, sementara perawat sering berbisik-bisik ketika ia lewat. Aisyah tak mengerti mengapa, padahal ia berusaha bersikap ramah pada semua orang. Hari demi hari, perlakuan itu semakin jelas. Masker medis yang harusnya siap di ruangannya, tiba-tiba menghilang. Jas dokternya yang ia gantung rapi di ruang ganti, suatu pagi basah kuyup karena disiram kopi. Pernah suatu kali, saat ia sedang menangani pasien, lampu ruang praktik sengaja dimatikan beberapa detik, membuat suasana panik. Semua itu bukan kebetulan. Aisyah tahu ada tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya. Namun, anehnya, semua pasien justru menyukai Aisyah. Anak-anak yang biasanya takut ke dokter gigi, justru berani ketika ditangani olehnya. Dengan suara lembut dan sabar, Aisyah selalu berkata, "Tidak apa-apa sayang, sebentar saja ya, nanti giginya jadi sehat lagi." Anak-anak tersenyum, bahkan ada yang kembali hanya untuk melihat dokter Aisyah yang baik hati. Orang tua pasien pun kerap memuji sikapnya. "Dokter ini lembut sekali, anak saya biasanya menangis kalau ke dokter gigi, tapi kali ini bisa tertawa." Kalimat itu sampai ke telinga rekan-rekan kerja, dan bukannya bangga, mereka justru semakin iri. Bagi sebagian dari mereka, Aisyah adalah ancaman. Dokter baru, muda, berhijab tapi sudah mendapat hati pasien. Sementara mereka yang lebih lama bekerja, sering dianggap dingin atau kasar oleh pasien. Kecemburuan itu berubah menjadi kebencian, dan kebencian itu mewujud dalam berbagai cara menyakitkan. Aisyah pernah mencoba melapor pada atasannya. Ia mengetuk pintu ruangan kepala klinik, membawa hati yang penuh luka. "Pak, saya merasa sering diganggu. Jas saya disiram kopi, masker saya disembunyikan, bahkan ruang praktik saya pernah dikunci dari luar. Saya mohon, tolong ada tindakan." Namun, jawaban atasannya membuat hatinya runtuh. "Aisyah, mungkin itu hanya perasaanmu saja. Kamu kan masih baru. Jangan terlalu sensitif ya, fokus aja kerja." Seolah semua penderitaan yang ia alami tidak dianggap penting. Seolah dirinya hanya seorang pion kecil yang mudah diganti kapan saja. Malam itu, Aisyah duduk di kamar kos sempitnya. Ia menatap langit-langit yang lembab sambil menggenggam jas putihnya yang masih berbau kopi. Air matanya mengalir pelan, membasahi sajadah yang ia bentangkan. "Ya Allah, aku hanya ingin bekerja dengan baik. Mengapa aku harus melewati semua ini? Apakah aku salah ya Allah? Apakah hijabku, kelembutanku, atau senyumku yang membuat mereka benci?" Hidup di Jakarta dengan gaji 4 juta rupiah per bulan terasa menyesakkan. Hampir separuhnya habis untuk membayar kos kecil di gang sempit, sisanya untuk transportasi dan makan sehari-hari. Tak jarang Aisyah hanya bisa membeli nasi bungkus sederhana di warung dekat kos. Namun yang paling membuatnya sakit bukanlah gaji kecil, melainkan luka di hatinya. Luka karena diperlakukan tidak adil, luka karena kebaikannya dijadikan alasan untuk dibenci. Suatu sore, sepulang kerja, Aisyah berjalan melewati taman kota kecil. Ia melihat seorang ibu menggendong anak kecil yang baru saja selesai dirawat gigi. Anak itu melambaikan tangan kecilnya sambil berteriak riang, "Bye-bye, Dokter Aisyah." Aisyah tersenyum, namun senyum itu terasa getir. "Anak-anak bisa melihat tulusku, tapi kenapa orang dewasa justru menutup mata?" batinnya. 2 tahun berlalu dengan pola yang sama. Ia bertahan dengan sabar, menelan semua hinaan, semua perlakuan buruk. Setiap kali ingin menyerah, ia mengingat wajah-wajah kecil yang tersenyum padanya dan doa-doa pasien yang mengucap terima kasih. Itulah satu-satunya kekuatan yang membuatnya tetap berdiri. Namun di dalam hatinya, Aisyah tahu
badai yang lebih besar sedang menunggu. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Aisyah datang lebih awal ke klinik. Ia sudah terbiasa memeriksa setiap alat sebelum pasien datang. Baginya, kehati-hatian adalah kewajiban, bukan sekadar prosedur. Dengan hati-hati, ia membuka kotak alat, mengecek bor gigi, lampu sorot, dan peralatan lainnya. Semuanya tampak normal. Ia bahkan menyalakan bor sebentar untuk memastikan putarannya stabil. Alhamdulillah, aman, gumamnya pelan. Ia tak pernah mau ceroboh, apalagi setelah 2 tahun penuh hinaan dan permainan kotor dari rekan-rekan kerjanya. Ia tahu banyak mata menunggu kesalahannya. Hari itu, klinik penuh pasien. Suara tangisan anak-anak bercampur dengan percakapan orang dewasa. Aisyah mengenakan jas putihnya, hijab rapi terpasang, dan senyum lembut menghiasi wajahnya. Seorang bocah laki-laki duduk di kursinya dengan wajah ketakutan, ditemani ibunya. "Tenang ya nak, tidak sakit kok, hanya terasa geli sedikit," kata Aisyah sambil menepuk tangan kecil bocah itu. Senyum sang anak perlahan muncul. Aisyah menyalakan bor gigi yang sudah ia cek pagi tadi. Awalnya normal, namun beberapa detik kemudian terdengar suara mendecit keras. Zut, zut. Bor itu tiba-tiba berhenti mendadak dengan suara patah. Bocah itu menjerit ketakutan, sementara sang ibu refleks memeluk anaknya. "Ya Allah!" Aisyah kaget, segera menenangkan pasien. "Tidak apa-apa, tidak kenapa-apa, aman nak, tenang ya." Namun, suasana ruang praktik sudah gaduh. Salah satu dokter senior yang sejak tadi memperhatikan dari balik pintu, langsung masuk dengan wajah penuh tuduhan. "Apa yang kamu lakukan Aisyah? Ini bisa membahayakan pasien. Kamu tahu konsekuensinya?" bentaknya lantang. Aisyah tercekat. "Dok, saya sudah cek alat ini tadi pagi. Semuanya normal. Saya tidak tahu kenapa bisa seperti ini." "Alasan," sergahnya. Beberapa staf lain masuk ikut menatap Aisyah dengan sinis, seolah-olah telah menunggu momen itu. Pasien kecil dan ibunya akhirnya dipindahkan ke ruang lain, sementara Aisyah ditinggalkan dengan tatapan-tatapan yang menusuk jantung. Beberapa jam kemudian, ia dipanggil ke ruang kepala klinik. Suasana mencekam. Kepala klinik duduk dengan wajah dingin, sementara dokter-dokter senior lain ikut hadir. "Aisyah, alat yang kamu gunakan tadi hampir mencelakakan pasien. Kami tidak bisa menoleransi kelalaian seperti ini." "Pak, saya bersumpah, saya sudah cek semua alat. Saya tahu betul itu bagian dari prosedur. Saya yakin ini bukan kelalaian saya." Seorang dokter senior menimpali dengan nada tajam. "Sudahlah, jangan cari alasan. Dari awal pun kamu selalu bikin masalah. Pasien lebih suka kamu daripada dokter lain. Mungkin itu membuatmu sombong. Sekarang buktinya, kamu ceroboh." Air mata Aisyah mulai menggenang, tapi ia tetap mencoba bertahan. "Saya tidak sombong dok, saya hanya berusaha ramah pada pasien. Dan soal alat tadi, sungguh saya yakin ada yang tidak wajar." Namun semua pembelaan terdengar sia-sia. Keputusan sudah ditentukan. "Kami putuskan, mulai hari ini, kamu tidak lagi bekerja di klinik ini. Silahkan bereskan barang-barangmu," ucap kepala klinik dingin. Seakan dunia runtuh di hadapan Aisyah. Sore itu, ia duduk di musola kecil dekat kosannya. Air matanya tak terbendung. Ingatannya berputar ke momen saat ia menerima surat penerimaan kerja 2 tahun lalu. Betapa bahagianya ia kala itu. Kini semua mimpi hancur begitu saja. Bukan karena kesalahannya, melainkan jebakan orang-orang yang iri. "Ya Allah, Engkau tahu aku tidak lalai. Engkau tahu aku selalu berhati-hati. Mengapa mereka begitu tega ya Allah? Mengapa harus aku ya Allah?" Suaranya parau, menggema di ruang sepi itu. Ia merasa seperti seseorang yang dijatuhkan ke jurang dalam tanpa pegangan. Selama 2 tahun, ia menahan hinaan, menelan air mata, dan tetap senyum demi pasien. Namun kini, kesabarannya seakan tidak ada artinya. Esoknya, ia membereskan barang-barangnya di klinik. Jas putih yang dulu ia kenakan dengan bangga, kini terasa berat ketika dilipat.
Rekan-rekan yang pernah menghinanya berdiri di lorong, beberapa tersenyum sinis, beberapa berpura-pura tidak melihat. Saat Aisyah melangkah keluar untuk terakhir kalinya, ia menoleh ke dalam. Ruang yang pernah menjadi tempatnya membantu orang, kini meninggalkan luka mendalam. Hari-hari berikutnya penuh kebingungan. Aisyah mencoba melamar ke beberapa klinik lain, namun semua menawarkan gaji yang bahkan lebih kecil dari sebelumnya. 4 juta rupiah terasa sudah berat, apalagi sekarang ada yang hanya menawarkan 2 atau 3 juta. Ia mencoba mengajar les anak-anak untuk menambah penghasilan. Kadang-kadang ia menjual barang-barang kecil secara online. Namun tetap saja, uang yang didapat nyaris tidak cukup. Malam-malamnya di kamar kos dihabiskan dengan menatap langit-langit, bertanya-tanya, apakah aku sudah salah memilih jalan hidup? Apakah semua usahaku sia-sia? Namun di tengah keputusasaan itu, ada satu hal yang terus berbisik di hatinya. Jangan menyerah. Setiap kali ia melihat cermin, ia melihat seorang perempuan muda yang pernah membuat banyak anak kecil tersenyum. Seorang perempuan yang tahu ia tidak bersalah. Seorang perempuan yang masih punya mimpi besar. Kalau di sini aku dipadamkan, mungkin Allah sudah menyiapkan tempat lain untukku, bisiknya lirih. Dan tanpa ia sadari, doa malam itu menjadi langkah kecil yang akan membawanya ke jalan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Hidup Aisyah setelah pemecatan seakan kehilangan arah. Setiap malam ia termenung di kamar kosnya yang sempit. Tembok yang lembab, lampu redup, dan bunyi motor dari jalanan menjadi saksi bisu air mata yang hampir tak pernah kering. Ia mencoba bertahan, mengajar les anak-anak, menjual barang kecil-kecilan, bahkan melamar ke beberapa klinik lain. Namun, gaji yang ditawarkan hanya 2 atau 3 juta rupiah. Bagaimana aku bisa hidup dengan gaji segini? Batinnya. Bayangan masa depan semakin kabur, sementara teman-teman seangkatannya mulai meniti karir, dirinya justru jatuh di titik terendah. Suatu malam, ia duduk termenung sambil membuka pesan WhatsApp dari seorang teman kuliah yang kini bekerja di Malaysia. Aisyah, kenapa kamu nggak coba ke sini? Banyak klinik yang butuh dokter gigi. Gajinya juga lebih baik daripada di Indonesia. Hidupnya pun lebih layak. Awalnya Aisyah ragu. Meninggalkan tanah air, keluarga, dan semua yang ia kenal bukan hal mudah. Tapi setelah menimbang berkali-kali, ia sadar bertahan di sini hanya akan membuatnya semakin terpuruk. Dengan tabungan yang sangat tipis, ia memutuskan merantau. Hari keberangkatan itu penuh air mata. Ibunya memeluk erat di bandara, menahan tangis. Jaga diri baik-baik, nak. Jangan lupa sholat, jangan lupa doa. Iya, Bu. Insya Allah Aisyah kuat. Doakan Aisyah bisa sukses di sana. Jawabnya sambil menahan getar di suara. Pesawat yang membawanya ke Kuala Lumpur terasa seperti gerbang menuju dunia baru. Dari balik jendela, Aisyah menatap awan putih dan berbisik dalam hati. Ya Allah, ini jalan yang kau pilihkan untukku. Bimbing aku. Bulan-bulan pertama di Malaysia jauh dari kata mudah. Aisyah hanya mendapat pekerjaan sebagai asisten klinik gigi. Ia membersihkan alat, mengatur jadwal pasien, dan sesekali membantu administrasi. Gajinya memang lebih baik daripada saat ia berjualan atau mengajar di Indonesia, tapi tentu saja jauh dari impiannya. Namun, yang membuatnya bertahan adalah lingkungan yang berbeda. Rekan-rekannya di sana memperlakukannya dengan hormat, tidak ada ejekan, tidak ada tawa sinis. Meski ia hanya seorang asisten, mereka sering berkata, "Dokter Aisyah, awak nih sabar dan teliti, baguslah kerja awak." Setiap kali mendengar kata-kata itu, hatinya terasa hangat. Penghargaan sederhana itu sudah cukup untuk mengobati luka lama. Malam-malamnya dihabiskan dengan belajar. Ia membeli buku-buku kedokteran gigi terbaru, memperdalam bahasa Inggris, bahkan mengambil les privat kecil-kecilan. Aku harus siap kalau suatu hari ada kesempatan jadi dokter lagi, tekadnya. Bulan berganti. Hari-hari penuh kerja keras membuat Aisyah semakin dikenal di lingkungan klinik. Banyak pasien mulai menyukainya, meski statusnya hanya asisten. Ia dikenal ramah, sabar, dan selalu membantu. Hingga akhirnya, di bulan ke-6, kabar tak terduga datang.
Kepala klinik memanggilnya ke ruang kantor. Aisyah, saya dapat tahu kamu sebenarnya dokter gigi, betul? Iya dok, saya dulu praktik di Indonesia, tapi ya ada beberapa masalah. Jawabnya hati-hati. Sang kepala klinik menatapnya lama lalu tersenyum. Kami butuh dokter gigi baru di sini. Ramai pesakit suka awak. Mulai bulan depan, awak boleh praktik sebagai dokter. Gaji awak Rm 3.000, kalau dalam rupiah sekitar 10 juta. Kami juga sediakan apartemen dekat klinik, bonus tahunan, dan tunjangan hari raya. Aisyah terdiam. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ia tahan. Terima kasih dok, terima kasih banyak. Malam itu, ia sujud syukur lama sekali di apartemen kecil barunya. Dari kamar sederhana yang jauh lebih layak daripada kosnya di Jakarta, ia menangis sambil berbisik. Ya Allah, Engkau benar-benar maha mendengar. Ternyata semua sakitku dulu bukan untuk menghancurkanku, tapi untuk menyiapkan jalan baru. Hari-hari berikutnya, hidup Aisyah berubah drastis. Dengan gaji 10 juta, ia bisa menabung. Apartemen modern yang nyaman membuatnya merasa benar-benar dihargai. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan masker, tidak ada lagi jas yang disiram kopi. Yang ada hanyalah suasana kerja yang penuh hormat dan profesional. Setiap kali menerima gaji, ia mengirim sebagian untuk ibunya di kampung. Ibunya sering menangis di telepon, bangga sekaligus terharu. Alhamdulillah nak, ibu senang sekali mendengar kabar kamu bahagia di sana. Semoga Allah lancarkan rezekimu. Selain bekerja, Aisyah juga mulai membuka kelas kecil untuk mengajar bahasa Inggris. Kemampuannya yang fasih membuat mudah mendapat murid. Pendapatan tambahannya ia simpan rapi dalam tabungan. Malam itu, saat duduk di balkon apartemen dengan lampu-lampu kota Kuala Lumpur berkelip indah, Aisyah tersenyum sendiri. Hanya dalam setengah tahun, hidupnya berubah begitu jauh. Dari seorang dokter yang dipermalukan di tanah air, kini ia berdiri dengan kepala tegak di negeri orang. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu perjalanan ini baru permulaan. Ada mimpi yang lebih besar menanti, dan ia berjanji tak akan lagi membiarkan siapapun memadamkan senyumnya. Hari-hari Aisyah di Kuala Lumpur berjalan seperti sebuah fase baru dalam hidupnya. Ia sudah resmi bekerja sebagai dokter gigi di klinik modern yang ramai pasien. Setiap pagi, ia mengenakan jas putih dengan bangga, menata hijabnya di depan cermin, lalu tersenyum pada bayangannya sendiri. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa tersenyum lagi, bisiknya. Namun pekerjaan ini tidak membuatnya lupa pada luka lama. Setiap kali ia memegang bor gigi, teringatlah ia pada hari kelam ketika alat rusak membuatnya dipecat di Indonesia. Ada trauma tersendiri, rasa cemas yang sesekali muncul. Tapi setiap kali itu datang, ia berbisik dalam hati, ini bukan salahku. Aku sudah melalui badai itu. Sekarang aku lebih kuat. Perlahan-lahan percaya diri Aisyah tumbuh kembali. Pasien mulai banyak yang mencarinya. Anak-anak kecil senang ketika tahu dokter Aisyah yang akan merawat mereka. Orang tua pun merasa nyaman karena Aisyah sabar menjelaskan setiap langkah perawatan. Dokter, awak nih lain macam ya, lembut sungguh. Anak saya biasanya menjerit kalau ke klinik, tapi dengan Awa, dia boleh ketawa, kata seorang ibu suatu hari. Ucapan itu membuat Aisyah terharu. Hatinya berdesir, seakan setiap kata pasien menjadi obat penutup luka masa lalunya. Ia kembali menemukan alasan mengapa dulu ia memilih profesi ini. Bukan untuk uang semata, tapi untuk melihat senyum pasien yang kembali cerah. Selain bekerja, Aisyah juga mendaftarkan diri untuk les privat bahasa Inggris. Ia sadar, dunia kedokteran menuntut kemampuan komunikasi yang luas, apalagi jika ingin berkembang. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang semakin lancar, ia mulai mengikuti seminar internasional, membaca jurnal medis terbaru, dan berdiskusi dengan dokter-dokter dari berbagai negara. Malam-malamnya penuh kesibukan, bekerja di siang hari, belajar di malam hari. Ada rasa lelah tentu saja, namun di balik itu ada semangat besar. Aku tidak mau hanya menjadi dokter biasa.
Aku ingin suatu hari punya klinik sendiri. Aku ingin buktikan bahwa perempuan berhijab pun bisa sukses, bisa berdiri setara dengan siapapun, tekadnya. Setiap kali menerima gaji, Aisyah selalu menyisihkan sebagian untuk ibunya di kampung. Telepon dari ibunya menjadi penyejuk hatinya. "Ibu bangga sekali, Nak. Kamu sekarang bukan hanya dokter, tapi juga contoh untuk adik-adik di kampung. Semua orang selalu sebut nama kamu dengan doa baik." Kalimat itu membuat Aisyah menangis haru. Ia merasa perjuangannya tak sia-sia. Gaji 10 juta per bulan terasa jauh berbeda dibanding 4 juta di Indonesia. Belum lagi apartemen yang disediakan klinik, bonus tahunan setara 1 kali gaji, tunjangan hari raya, dan penghargaan lain. Perlahan-lahan tabungannya bertambah. Ia mulai berani bermimpi membeli rumah sendiri. Sesuatu yang dulu terasa mustahil. Suatu malam, Aisyah berdiri di balkon apartemennya. Lampu-lampu kota Kuala Lumpur berkilauan, seolah bintang turun ke bumi. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma kopi dari kedai di bawah. Dalam hati ia berbisik, "Dulu aku pernah menangis karena dianggap tak layak. Dulu aku hampir menyerah karena dipermalukan. Tapi lihatlah sekarang, Allah gantikan semuanya dengan yang lebih indah." Setiap luka yang dulu ia bawa kini berubah menjadi cahaya. Cahaya yang membuatnya lebih matang, lebih kuat, dan lebih berani bermimpi. Ia belajar bahwa kadang-kadang Allah menutup satu pintu bukan untuk menghukum, melainkan untuk menunjukkan pintu lain yang lebih besar, lebih indah. Dan di malam sunyi itu, Aisyah tersenyum. Senyum yang dulu pernah dipadamkan, kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. 7 tahun setelah langkah pertamanya di Kuala Lumpur, Aisyah berdiri tegak di depan sebuah rumah megah di pinggiran kota. Rumah itu bukan sekadar bangunan bertingkat dengan cat putih dan taman kecil di depannya, tapi simbol perjalanan panjang penuh luka, tangis, dan doa yang tak pernah berhenti. Tangannya bergetar ketika memegang kunci rumah itu, sesuatu yang dulu tak pernah berani ia bayangkan. Air matanya jatuh, membasahi pipinya, bukan karena sedih, melainkan rasa syukur yang begitu besar. Ia menoleh sejenak ke masa lalu, hari-hari ketika ia dihina di tempat kerja, ketika jas dokter giginya disiram kopi, ketika masker kerjanya disembunyikan, bahkan saat sebuah alat rusak hampir membuatnya kehilangan karir. Semua kenangan pahit itu kini hanya bayangan jauh yang tak lagi mampu menyakitinya. Dulu, gajinya hanya 4 juta rupiah, sekadar cukup untuk bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Namun hari ini, di negeri orang yang kini ia sebut rumah kedua, Aisyah berdiri sebagai seorang pemilik klinik gigi yang sukses. Klinik itu berdiri tidak jauh dari rumah barunya. Sebuah bangunan 2 lantai dengan kaca besar yang memantulkan cahaya matahari, papan nama bertuliskan Aisyah Dental Care terpampang dengan elegan. Namun bagi Aisyah, klinik itu bukan sekadar tempat bekerja. Ia adalah wujud nyata dari perjuangan, keyakinan, dan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan. Ia merekrut beberapa staf, asisten dokter, perawat, bahkan resepsionis muda. Semua ia pilih bukan hanya karena kemampuan, tapi juga karena sikap ramah dan ketulusan hati. Aisyah tahu betul, yang membuat pasien datang kembali bukan sekadar keterampilan medis, melainkan kehangatan yang menyambut mereka. Setiap kali pasien kecil masuk ke ruangannya, Aisyah selalu menyambut dengan senyum tulus. Senyum yang dulu pernah coba dipadamkan oleh iri hati orang-orang di masa lalunya. Ia berceloteh ringan, menggoda anak-anak agar tak takut membuka mulut. Dan ketika pasien dewasa berterima kasih setelah perawatan, Aisyah selalu membalas dengan doa dalam hati. "Ya Allah, jadikan klinik ini tempat kebaikan, bukan sekadar mencari rezeki." Hari itu sebuah acara kecil diadakan untuk meresmikan klinik Aisyah. Beberapa tetangga, rekan kerja, dan teman-teman baru yang ia kenal selama bertahun-tahun hadir. Balon warna putih dan biru menghiasi pintu masuk, sementara karangan bunga ucapan selamat berjejer rapi di depan klinik.
Ketika tiba saatnya berbicara, Aisyah berdiri di hadapan hadirin. Tangannya sempat bergetar, matanya berkaca-kaca melihat banyak orang tersenyum padanya. Sesuatu yang dulu langka ia dapatkan di tanah kelahirannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Dulu, saya pernah dianggap tidak layak. Saya pernah dijatuhkan sampai ke titik terendah. Saya dipecat, ditolak, dan nyaris kehilangan harapan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan karena kekuatan saya, melainkan karena rahmat Allah dan kebaikan orang-orang yang memberi saya kesempatan di negeri ini. Senyum yang pernah direnggut, kini saya kembalikan untuk semua orang." Hening sejenak. Lalu, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Ada yang meneteskan air mata mendengar kata-katanya, karena mereka tahu di balik klinik indah itu ada sebuah kisah panjang penuh air mata yang akhirnya berubah menjadi pelangi. Sejak hari itu, klinik Aisyah tidak pernah sepi pasien. Namun yang lebih membahagiakan baginya bukan jumlah pasien, melainkan setiap senyum yang berhasil ia pulihkan. Ada anak kecil yang dulu takut dokter gigi, kini berlari riang sambil melambaikan tangan padanya. Ada seorang ibu yang berterima kasih karena giginya sudah sehat dan bisa kembali percaya diri tersenyum di depan keluarganya. Bagi Aisyah, itu semua lebih berharga daripada materi. Karena setiap senyum pasien adalah pengingat bahwa luka masa lalunya tidak sia-sia. Bahwa semua penghinaan, rasa sakit dan keputusasaan dulu hanyalah jalan menuju hari ini. Malam itu, setelah acara selesai, Aisyah berdiri di depan rumah barunya lagi. Lampu taman menyala lembut dan angin malam Kuala Lumpur berhembus sejuk. Ia menatap ke langit, bibirnya bergetar menyebut nama Allah dengan penuh rasa syukur. "Ya Rob, bila dulu aku pernah merasa hancur, kini Engkau bangunkan aku kembali. Bila dulu aku hampir kehilangan senyum, kini Engkau jadikan senyumku obat bagi orang lain." Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tapi satu hal pasti, senyum Aisyah bukan lagi hanya miliknya. Senyum itu kini milik setiap jiwa yang percaya bahwa badai sebesar apapun tak mampu memadamkan cahaya dari hati yang tulus. Dan dari malam itu, senyum Aisyah menjadi warisan yang ia sebarkan. Bukan hanya di kliniknya, bukan hanya di rumah barunya, tapi di setiap langkah hidupnya. Sebuah senyum yang lahir dari luka, tapi tumbuh menjadi cahaya.